Oke, hari ini saya kebetulan ada di Pangrango Church, Gereja Baptis. Nah, di depan saya ini adalah Pastor Sandi. Sekarang sebagai hamba Tuhan, pastor di Gereja Pangrango Church, udah di Bogor ya. Iya, Boleh dong cerita-cerita dulu tentang kegiatan Pastor Sandi atau di gereja ini, Pastor sebagai apa? Silahkan diceritakan dulu. Iya, sekali lagi nama saya Pendeta Sandi. Saya sebagai gembala sidang sudah 16 tahun di gereja ini. Wah, Ya, kegiatannya lama full pengembalaan dan keluarga aja, tidak ada yang lain. Jadi urusan di sini sebenarnya Pastor Sandi semua yang ngurus nih sebetulnya. Walaupun jawabannya singkat, tapi saya tahu sendiri ini orang super sibuk ini sebenarnya. Ya, baik Pastor, terima kasih waktunya nih. Nah, dunia sekarang kan sudah banyak berubah ya. Dari pelayanan Pastor Sandi berarti udah 16 tahun udah mengalami lah tentang perubahan zaman di bidang pelayanan. Ya, Terutama zaman sekarang ada zaman digitalisasi. Menurut Pastor Sandi gimana nih di zaman digitalisasi ini, pelayanan bertambah nyaman atau malah tambah ribet atau gimana? Menurut Pastor Sandi gimana? ya, sebetulnya di zaman digitalisasi ini pelayanan semakin nyaman sih ya, semakin lebih dipermudah. Walaupun memang saya sendiri bisa dibilang gaptek lah gitu ya. Gaptek. Saya bersyukur bagi-bagi karunia, karunia. Walaupun untuk yang dasar-dasar tentang teknologi atau digital saya bisa. Tapi kalau untuk menguasai, saya serahkan ke jemaat saya yang lebih paham, lebih menguasai. Dan banyak generasi Z nih di sini nih kan. Betul. Jadi berbagi karunia. Tapi saya tahu nih gereja Pastor Sandi ini kan sekarang sudah banyak era digitalnya ya, dengan fasilitas-fasilitas digitalnya. Menurut Pastor Sandi perbedaan apa sih ketika kita sebelum era digital ini, kan ngalamin juga ya, berarti ini saya dengar sejarahnya dari Pastor Sandi bahwa pernah pindah-pindah tempat nih ya. Nah, di dalam kondisi seperti contohnya di tempat lain dan di sini kan sudah beda nih era digitalisasinya saya lihat. Menurut Pastor Sandi apa sih yang membedakan itu dalam pelayanan itu? Iya, kita berusaha mengikuti zaman lah ya, semaksimal mungkin. Walaupun sebetulnya dengan beberapa gereja yang lebih besar kita juga masih jauh gitu ya. Jauh lah ya. Sejauh, tapi untuk gereja-gereja yang nggak terlalu besar kita sudah berusaha mengikuti zaman. Misalnya kita dulu tahu ya, kalau gereja aja dulu pakai untuk layarnya itu pakai OPH gitu, HP gitu ya. Nah sekarang walaupun nggak terlalu besar kita pakai Videotron gitu ya. Lalu kita ada ibadah streaming juga online gitu ya. Kita berusaha karena memang waktu itu titiknya itu waktu pas COVID ya. Betul. COVID mau nggak mau kita harus ibadah online. Dan masih diteruskan sampai sekarang. Selain untuk jemaat juga untuk menjangkau yang selain jemaat yang mungkin mereka tertarik untuk melihat ibadah di Pangrango. Betul ya, jadi dan lebih luas lah gitu. Lebih luas. Kita juga mengembangkan ada Instagram khusus untuk gereja. Ada Facebook juga ya untuk nge-share kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Bahkan nge-share ayat-ayat seperti itu. Iyalah. Ya. Buat membagikan firman Tuhan ke khalayak umum ya. Iya. Jadi lebih mudah, bisa share lebih mudah, menjangkau mereka gitu ya. Iya. Kemudian jemaat-jemaat yang di luar juga tinggal lihat kan gitu ya. Misalkan pastor share ayat apa, jemaat tinggal lihat, oh iya hariannya gini. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, itulah keuntungan digitalisasi kali ya. Iya. Bisa setiap hari berhubungan dengan jemaat, memberikan kontribusi, menguatkan gitu ya. Iya. Dengan era-era digitalisasi. Media sosial juga kan bantu ya biasanya dalam sosial. Main kita ada Instagram untuk Pangrango Church.
ada Facebooknya juga, kita share ayat juga, share kegiatan-kegiatan, share apa pelayanan-pelayanan, ya lebih cepat informasinya. Betul. Seperti itu. Saya juga masuk salah satu grup pria ya. Iya, grup pria. Saya sering juga liatin tag-tagnya, harian-hariannya gitu. Nah itu sesuatu yang menguatkan sebenarnya. Betul. Ketika kita bertemu apa-apa, karena kita kan ada di luar ya, nggak selamanya ada di gereja nih masalahnya gitu kan. Iya, betul. Di sana kita bisa melihat bahwa oh iya ya, kita dikuatkan dengan hal sepele ya, tapi sebetulnya kan, tapi bisa membantu kita lah di luar untuk survive gitu ya. Kalau saya menganggapnya survive gitu ya. Oke. Nah, sekarang nih ada era baru nih Pak Sandini ya, atau teknologi. Kalau gereja ini kira-kira bagaimana mendakapi teknologi yang mau masuk ke gerejanya sendiri, atau ini gimana menurut Pastor Sandi, mendukung atau menolak gitu? Saya sangat mendukung selagi itu positif, karena saya selalu melihat di semua teknologi pasti ada positif dan negatifnya ya. Nah, tinggal bagaimana kita bijaksana untuk menggunakan teknologi itu, untuk menggunakan perkembangan zaman, untuk kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Semacam AI, gitu. Internet, dulu kan internet jarang banget ya. Pasti ada dampak negatif, ada dampak positif. Itu bergantung kepada kita masing-masing ya. Iya. Dan buat saya gereja bisa mengambil hal yang positif, dan saya sendiri secara pribadi sangat diberkati dengan ada AI gitu ya. Iya. Walaupun kebergantungan kita kepada Roh Kudus, pada Tuhan nggak tergantikan. Harus lebih ya, harus lebih lah ya. Ya, betul. Artinya kita mungkin seandainya misal contoh saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin cari informasi tentang tema khotbah ataupun satu judul khotbah apa, terus saya cari informasi selain saya mengupas ayat Alkitab. Ya saya bisa lihat informasi juga melalui AI, sambil berdoa gitu loh. Iyalah. Tuhan kehendaki pesan ini disampaikan kepada jemaat. Karena resources-nya kan lebih dalam mungkin betul. Resources-nya lebih dalam, dia bisa ngupas. Tapi itu juga nggak boleh lost control kita kan. Kita harus masih share dengan ini juga ilmu yang sudah kita dapat, misalnya tentang keyakinan kita, doktrin keselamatan kita, bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Tiba-tiba misalnya di AI agak berbeda ya, kita tetap pegang teguh keyakinan kita juga. Berarti memang ada sesuatu yang memang kita memang harus pegang sebagai kontrol kan, tidak nggak bisa terima gitu aja kan gitu. Betul. Tapi selama ini mungkin AI banyak digunakan juga dalam mencari informasi-informasi, ya kan, untuk menyusun. Tadi saya tanyakan ada yang nyusun jadwal, rundown kayak gitu ya. Nah, hal-hal teknis seperti itu mungkin membantu kali ya. Betul. Sangat membantu ya untuk pelayanan. Berarti ada momen di mana memang teknologi dipakai, tapi teknologi nggak bisa dibiarkan terlepas begitu aja. Setuju kan? Tapi harus dikontrol sama kitanya gitu. Betul. Oke. Menarik Pak Sandi ya. Jadi artinya kita yang menguasai teknologi itu bukan teknologi menguasai kita. Kita yang mengelola dengan bijaksana. Betul, cocok. Berarti ada hikmat Allah juga di situ ya. Betul. Untuk menjaga hal tersebut. Baik Pak Sandi, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan kami ya. Sangat terima kasih. Sekali. Ya, Tuhan kasih. Baik.